namanya kan generasi berencana genre ya. Bukan hanya berencana dua anak kalau di bocor trok kayak gitu ya, tapi Anda juga harus merencanakan masa depan Anda dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi bisnis. Berencana untuk sekolah lanjutan, berencana untuk apa lagi, berencana untuk apa lagi. Sehingga kulo kok ngimpi genre di Kecamatan Cipari ini menjadi pilot project, menjadi percontohan dari genre-genre yang ada di Kabupaten Cilang. Bisa saya yang bisa teman-teman tadi petik dari yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber yang luar biasa. Ini apa? 2 kata aja, 2 kalimat. Yo, pelajarannya apa mau? Yang Anda catat dari para pelaku bisnis tadi. Pertama apa? Kerja keras. Ya. Terus apa nih? Tadi yakin atau optimis? Apa nih? Konsisten. Konsisten. Maksudnya kepriye konsisten? Pengalaman. Hah? Konsisten maksudnya kepriye mau? Dilakoni telaten disit. Aja terburu-buru jajal tembeka sedela terus ora dadi ge. Nah, aja disit. Wah, badannya cilik, mong. Aja kayak gue disit. Diteratai disit. Terus apa lagi? Pola pikir. Iya mau. Berapa kali Mas Wisnu tadi ngomong tentang mindset. Tulisannya salah apa orang mindset kayak gila. Ini tulisannya kemudian mindset tulisannya. Terus? Terus? Mindset bener apa sih dia? Mindset. Bener ya? Nah, ini pola pikir. Bagaimana Anda mau menjadi apa tergantung diri Anda. Rika arep dadi wong sing kaya ngapa tergantung sing narik utek Rika ki apa. Itu mindset. Kalau mindset kita kemudian dimanjakan oleh diri kita, akhirnya kita menjadi anak yang manja. Kalau mindset Anda dipaksa untuk menjadi pebisnis itu untuk orang denger ngisi ini ya. Iya. Loh, jualan di depan kecamatan dengan pajak kan tidak semua orang pede. Iya. Jualan sempol orang kabeh wong juga pede juga. Pajak juru mahal sih kok masa dodolane anu latrokan daging. Nah, misalnya kayak gitu ya. Sekolah maksudnya loh. Apa maning mau sih Mas Aprianto ngomong sekolah malah mari salah berarti keong. Kayak ya misalnya kayak gue. Nah, maka ini penting mindset kita. Terserah orang lain mau ngomong apa, pada waktu Anda yakin pegang yakin itu. Napa malih? Kerja keras, yakin, optimis, konsisten, pola pikir, mindset kita. Kemudian apa lagi? Mana ini? Apa mana? Dek? Napa malih? Namanya siapa? Juliani, aslinya pun gitu. Oh, Pegadian. Apa malih Mbak Juliani yang belum ada ini? Dari kunci-kunci tadi yang disampaikan narasumber. Apa Mas Wisnu? Sing urungan lagi nang kene. Yang itu pengalaman jenengan. Apalagi selain istiqomah, kerja keras, mindset, kemudian apa yakin, apalagi kunci yang ini mesti dimiliki. Mental pada karo mindset apa ora? Hampir ya. Mental. Napa malih yang belum Mas Apri? Oh, ternyata kudu nganggo ilmu. Kayak gue. Ana ilmune, ana teorine. Teori ini bisa macam-macam, bisa Anies mendapatkan teorinya itu anu dasarnya suka jajan, ilmunya yang suka jajan. Nah gitu ya. Kemudian dari situ kemudian ditarik. Oh, aku bisa nek gawe kayak gini. Mas Aprianto mau ilmunya, ilmu apa mau? Ya, yang penting Anda mau melakukan sesuatu itu ada ilmu, pasti ada ilmunya kayak gitu. Apa malih? Anies apa yang belum ada Mbak Anies di sini? Yo aja belit-belit. Nah ini sudah ada kerja keras, sudah ada optimis, ada konsisten,
ada pola pikir, ada mental, ada ilmu, ada teori. Nah, kerja keras sudah. Nopo malih. Kerja keras pantang menyerah. Justru ngomong doa. Nopo malih. Ngomong. Hah? Apa malih? Apa gar? Disuruh ketemu sih suruh bapak. Hitungan. Nah, Mas Rohim ini dosen di STAIS Majenang, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sufyan Sauri Majenang. Nah, dosen di ekonomi syariah juga. Mas ini adalah pendamping desa. Pendamping desa itu yang Kementerian Desa berarti. Dia mendampingi desa-desa untuk berdaya. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana orang desa ini sudah ada dana-dananya dari negara, ini juga mampu untuk membuat kelompok-kelompok yang itu kemudian orientasinya adalah pengembangan ekonomi. Tapi kayaknya rumah anak asli. Teori dulu. Yang jelas Mas Rohim ini juga punya bisnisnya bisnis duit malah Mbak Nis. Orang sempol, orang gedang, orang langsung bisnisnya duit. Nah, dia punya lembaga keuangan syariah, namanya BMT. Itu, jadi tembeke RAT, ya mestinya Bakri ya, rapat anggota tahunan. Didik, ya dong, mau pada jaluk. Nah, lembaga keuangan syariah kayak BMT-nya Mas Rohim ini juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang mau mulai bisnis, yang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya, tapi modalnya ketone kurang, maka bisa mengajukan ke lembaga-lembaga keuangan yang seperti ini. Karena dipraktekkan dengan cara-cara syariah, insya Allah berkah. Karena ini mencoba untuk menjauhkan dari praktek-praktek ribawi. Itu ya. Nah, itu kunci bisnis juga salah satunya saya kira juga adalah menghindari riba juga saya kira. Nah, selain Mas Rohim, di belakang masnya dan di depan jenengan semuanya itu anak apa kayak anak sarimi, anak apa ya, anak gandum, anak macam-macam. Ini hari ini tidak kebek Mas, tapi kalau hari Jumat pagi dagangan ini kebek. Miliknya siapa? Ini miliknya ibu-ibu kelompok koperasi sejahtera. Nah, ini didirikan 2014-an apa ya? Sebelumnya 2009-an kalau KTP ya. Nah, ini ibu-ibu bakul pecel, bakul cilok, bakul getruk, bakul janganan keliling dan lain sebagainya. Dulu mereka ini bisnisnya dewek-dewek. Walaupun wong sekitar kene lah ya. Tetapi kemudian mereka ada satu problemnya apa? Problemnya adalah permodalan. Nah, mereka mau mengajukan ke perbankan waktu itu mau nakur. Nah, mereka nggak bisa. Karena apa? Orang juga sertifikat. Wong bakul-bakul kayu itu mengaring bank kadang-kadang dilihat sebelah mata. Urung apa-apa, loh, mereka mengaring bank apa-apa, umpamanya lang apa bisa balik. Nah, jadi mereka itu dihinakan, tidak dipercaya orang. Mungkin jenengan Mbak Anis, Mas Aprianto, Mas Wisnu mungkin awal-awal juga ada orang yang sinis ya, biasa ya Mbak ya. Pasti ada orang-orang yang sinis. Orang dia sinis kadang-kadang dirinya sendiri sinis. Aduh kok payu ya payu. Nah, dulu 25 pedagang, ibu-ibu pedagang kecil ini semuanya perempuan. Kita wajibkan yang ikut kelompok adalah perempuan. Kenapa kok perempuan? Yo. Nah, apa mau wadon sing dipilih? Walaupun waktu gue sing dodolan sing lanang, tapi sing uli melu kelompok sing wadon. Nah, apa perempuan? Perempuan pasti lebih perempuan daripada laki-laki kan? Wah, perempuan. Nah, perempuan kalau dalam hal tanggung jawab lebih tanggung jawab daripada laki-laki. Diutangi duit modal. Wong wadon lebih tanggung jawab daripada wong lanang. Wong lanang alasannya nek ditagih titi wancine nyarutang, ana bae. Sing lagi dolan lah, sing lagi mancing, sing tangane jere lara, sing wingi ora oli penggawean, macam-macam iku ya. Padahal nunggu tuku rokok misalnya gitu. Nah, perempuan yang kedua, perempuan lebih punya rasa malu daripada laki-laki. Kenapa lebih terjawab? Karena wong wadon lebih isin daripada wong lanang. Tur ngisin. Kadang-kadang wong wadon kosok wali kan dalam hal usaha bisnis lebih ora isinan daripada wong lanang. Nah, maka kita pilih ibu-ibu
yang menjadi anggota ini. Awal mulanya modal, akhirnya kemudian mereka patungan, pedagang sing mandan gede, kon ngutangi karo sing cilik-cilik. Jadi mubeng kayak arisan kayak gitu. Nah, lama-lama mereka wong bakul-bakul. Lah, mengpasar Sidaja sing rame ya. Mengpasar Sidaja numpak angkot. Tuku apa-apa mari Sidaja. Besar hanya yang dikeluarkan. Kurang nek karo anake nasi Sidaja mesti njaluk jajan. Maka kemudian kepiye carane kebutuhan-kebutuhan ibu-ibu ini disediakan di sini. Akhirnya kemudian disediakan di sini dan alhamdulillah sampai hari ini. Nah, pengalaman pertama mereka itu berhubungan dengan lembaga keuangan dulu ada di kecamatan ada namanya PPK dulu. Sekarang menjadi UPK. Sudah ganti lagi. Sekarang menjadi ganti lagi apa? Bumdesma. Oh, nah? Bumdesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Oh, gitu ya. Dulu di situ ada uang dari PNPM. PNPM itu memang program pemerintah yang diupayakan untuk orang-orang miskin gitu, untuk membantu usahanya. Kata ini Mas Bumbang. Nah, itu diperuntukkan orang itu. Tapi kemudian nang desa yang terjadi apa dulu duit-duit ini yang memakai kebanyakan siapa yang pinjam? Perangkat desa. Ibu PKK. Nah, akhirnya wong-wong kayak bakul cilok tidak mungkin akan mendapatkan ini. Kalau toh mereka misalnya kok dulu namanya dicantumkan, pun bojeneng tok. Sing ngutang tetep wae bojone baune bojone kaurep bojone urae. Nah, mereka tidak tertolong. Gitu. Nah, akhirnya apa namanya? Mencoba untuk ke UPK waktu itu, alhamdulillah kemudian di ACC malah kemudian menjadi peminjam terbaik karena modelnya tanggung renteng dulu. Pinjam 10 juta, wong 10, maka wong 10 ini tanggung jawab setiap bulannya untuk nyarutang. Nek salah siji ora bisa nyarutang, maka kemudian kabeh kena denda. Itu tanggung renteng namanya. Ini sistem yang dipakai oleh Bank Dunia dulu sebetulnya. Nah, 2 kali mengalami pinjam PK, sukses terus, tetapi dihitung-hitung, loh, ini kok bunganya gede teman. Ora cocok karo bakul cilok sing modalnya sedina opo 50.000. Ora cocok. Nah, singkat cerita, singkat kata, nek kayak gitu, yo, ora usah maring bank ngomong bank ora dipercaya, ora usah maring UPK karena bunganya ora cocok kalau batine, wis iki gawe bank dewek. Ngimpi lo dulu lo, ibu-ibu duit bank. Istilah dulu belum ada BMT. Ngimpi ndeleng gawe bank dewek karena geting ora dipercaya wong. Nyelang kemudian ternyata bunganya gede banget punya kayak gitu ya, ngimpi gawe bank difasilitasi oleh Lapsdam NU termasuk saya waktu itu karena menangkan yang gonek. Nah kemudian ngumpul duit modal wong selawe wong siji dijaluki 1 jutaan ora kabeh duit 1 juta anak sing nyicil nanti setahun lebih lunas 1 juta. Dari mana 25 juta ini sing sugih-sugih nyelangi karo sing ora duwe. Nah namanya gotong royong. Gitu ya. Nah, dimulai waktu itu kemudian kita golek ngilmune mengaring ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dulu Cilacap. Karena mereka yang sudah mempunyai BMT, kita sinau dari sana. Kemudian kita setelah sinau serius kemudian kita mendapatkan bantuan dulu dari pemerintah terkait mejane, buku-buku ini kita mendapatkan bantuan. Awal modal 25 juta, sing kerja anak-anak wong selawe GKB, sing memang sudah mampu. Mien anak senang pondok, urung rampung beli mondok kon bali kon dadi akuntan. Nah, anak mengone manajer tukang amplas, anu sembendina nakane mien gletakan ora duit, kudu rokok ngapa naring kene kabeh, akhir kon metu latihan. Mas Putut namanya Mas Putut Sujanto. Nah BMTL Sejahtera Cipari. Nah sekarang konsepnya sudah sampai 21 miliar dari modal pertama 25 juta. Nah akhirnya ibu-ibu ini orang lagi dia menjadi tukang utang aring bank, justru bisa ngutangi. Untuk tidak mengatakan ngutangi ya, ngutangi kepada masyarakat yang lainnya. Ini bisnis gitu ya. Jadi mau menggambarkan apa maning jenengan sing ngisi nom-nom sing pada sambil ini pada sekolah gitu cekelane HP, ibu-ibu aja kemudian 2004 ini sudah bisnis dan ngimpi duit bank.
Ngaten nggih. Nah, sekarang teman-teman di BMTL Sejahtera, salah satu muridnya Mas Rohim ini, kemudian ada juga teman-teman BMT di ex-buruh migran di Nusa Wungu juga sekolah ngene, Pondok Albayan juga ngene, Gandrung kalau Anda mau ke Gandrung depan Kauman itu ada BMT gede, itu juga sinaunya di Cipari. Jadi aku pun marahi orang tahu di Pati orang sugi-sugi gue ya, terus sinaunya pada nanggene. Nah, sekarang sedang mencoba untuk mengembangkan usaha di bisnis properti karena kayaknya duit nangaring Cipari ini dileboni rong selawe miliar kayaknya wis penat suara bisa mani metu maka daripada duit yang ngendon nangaring bank kayak gue ya monggo jenengan negara ngutang perintahnya pengutang ya. Nah, kita sedang berusaha sedang merancang untuk pengembangan bisnis di properti itu teman-teman genre. Nah, kalau kepengen makanya di akhir acara ini Mas Rohim difasilitasi teman-teman genre apa sih yang mungkin dilakukan oleh teman-teman genre terkait dengan namanya kan generasi berencana genre ya, bukan hanya berencana dua anak kalau bocor trok kayak gitu ya, tapi Anda juga harus merencanakan masa depan Anda dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi bisnis, berencana untuk sekolah lanjutan, berencana untuk apa lagi, sehingga kulo kok ngimpi genre di Kecamatan Cipari ini menjadi pilot project, menjadi percontohan dari genre-genre yang ada di Kabupaten Cilacap. Gelang dari 2019 genre Citakan genre ini, kemudian mereka punya bisnis, walaupun misalnya bermitra dengan Mas Wisnu, kemudian menjadi downline-nya Mas Aprianto, atau kemudian membuka cabangnya Mbak Anis, tapi kemudian jenengan genre, saya kira itu bisa dipromosi dan itu menjadi contoh baik yang dilakukan oleh teman-teman genre di Kecamatan Cipari. Sekedar memotivasi saja. Jadi kan ketone kan keren. Genre gue membiayai kegiatannya dewek, malah bisa tuku seragaman, malah bisa bersih-bersih dewek, kan keren kan? Nah, gitu saya kira begitu, Mas Rohim yang bisa saya tambahkan sekedar menyemangati teman-teman semuanya. Baik, terima kasih.